Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulil musyir wal musyaru ilaihi hinaidin huwa Allah Ta'ala li'anna al-arifa hinaidin fi maqamil jam'i wa man utai sabane wong iku kana ono sapa man ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono fi maqamil jam'i bahwa mongko teman iku ghaibun kang sirna an ru'yati nafsihi saking ningali awak dhewe man. Qala dawu sapa syekh guru rubani Yusuf al-Ajami Syekh Yusuf al-Ajami qaddasallahu sirrahu qadasa muga-muga nuciake sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing kubure Syekh Yusuf al-Ajami dawake man takallama ing dawuh man takallama manutai sabane wong iku takallama kunuman sapa man fi maqamil jam'i ing dalam derajat maqamul jam'i iku falaisa mengko ora ana sapa man ora ana iku bimutakallimin wong kang guneman wa innamal mutakallimu angin pestine utahe kang dawuhan iku al haqqu Gusti Allah kang maha hak subhanahu kelawan maha suci Allah ala lisani nau abdihi ing atase lisani kawulane Gusti Allah wa huwa utawi maqamul jam'i iku qauluhu dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabaril qudsi ing dalam hadis qudsi rubani fabi yasma'u dawuh fabi mongko kelawan ingsun yasma'u krungu sapa abdun wabi lan kelawan ingsun yubsiru bisa ningali sapa abdun wabi lan kelawan ingsun yantiku ngucap sapa abdun intaha wis tutuk apa qala syekh wa suila lan tentakon sapa badhum setengah ulama anil fana'i saking derajat fana wa qala mongko dawuh sapa ba'duhum huwa utai fana iku antabdu yen to pertelo apal azamatu sifat agungi Gusti Allah wal jalalu lan tegese sifat agungi Gusti Allah alal abdi ing atase kawula fatun sibuhu mongko fatun sihu mongko nglalekake sapa azamah wa jalalah ing abdun nglalekake ad-dunya ing dunya wal akhirat lan ing akhirat wad darajati lan ing pira-pira derajat wal ahwal lan ing pira-pira tingkah wal maqamati lan tegesi pira-pira derajat wal adzkari lan pira-pira zikir wa tunfihi lan nyirnaake apa azamah wa jalalah ing abdun ang kulli syai'in sing sakabehane suci-suci wa an aqlihi lan saking akali abdun an wa an nafsihi lan saking awak dhewe abdun wa fanaihi lan sirnone abdun anil asya'i saking pira-pira perkara wa an fanaihi lan saking sirnane abdun anil fanai saking fana fayaghraku mongko kerem sop abdun fit ta'zimi ing dalam sifat agungi Gusti Allah ing dalam sifat agungi Gusti Allah intaha wis tutup apa qaulu syekh
Wallahu a'lam. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng sedaya para alim, sedaya para kiai ingkang sami rawuh, ingkang tansah kula mulyakaken, khususipun dhateng Bayi Toha, Bayi Haji Syarwani, lan dumateng kiai-kiai itu, para sesepuh bini sepuh ingkang midulya, kulluhum ajmain, sedaya jamaah pengawasan kitab Al-Hikam kakung dalah putri rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula jenengan dipun panggihaken malih kaliyan Gusti Allah. Muga-muga pepanggihan menika bekta barokah manfaat. Allahumma amin. Salawat ma'asalillah tetap kanjeng dimana jenengan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pairing donga muga-muga kula jenengan sedaya sanak turun kula jenengan sedaya tansah keberkahan syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Iki bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, iki kula jenengan di setiap kegiatan ibadah kula jenengan diniati kalih mulyane bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dadi muludan niku misalnya masjid niki teng mriki menjadwalkan maulidan tanggal 12 Rabiul Awal. Muludane ora pas tanggal 12 niku tok ya. Dadi fi kulli yaumin fi jami'i syahri Rabiul Awal niku jenengan niati muludan, jenengan sedekah ngeteri tanggane, ngeteri kolak, ngeteri napa niati buludan nggih. Dadi sehingga mahabbah kula jenengan tengene Kanjeng Nabi niku ditambah kalian Gusti Allah. Dan yang perlu jenengan catat, orang itu akan diizinkan membaca sholawat oleh Allah untuk kekasihnya seukuran cintanya kepada Rasulullah. Sepiro cintanya jenengan tengene Kanjeng Nabi, nggih sakmonten niku jenengan akan diizinkan untuk baca sholawat. Nggih, jenengan maca sholawat untuk 10 kok keturun. Untuk 20 wis keturun. Sekailing dan tidak sanggup membaca lagi. Itu mengapa? Nggih sakmonten niku cintane jenengan kepada Rasulullah. Maka engkau hanya diizinkan menyebut kekasihnya di sakmonten niku. Kanjeng Nabi niku kasih Gusti Allah. Namanya disebut oleh panjenengan semua boleh-boleh, diizinkan, tapi seberapa izinnya? Sak gedene cintane jenengan tengene Kanjeng Nabi. Melalui penyelesaian urusan itu jangan memakai ulumil aqdiyah, tapi selesaikan dengan ulumid diniyah. Nggih, aku ben kuat maca selawat mripatku tak kene balsem cek ngantuk. Nggih. Bukan itu, tapi yang dibenahi aku bin kuat seneng apa bisa baca sholawat, cintaku kepada Rasulullah akan saya tambah. Nah, ini kuncinya. Melalui kadang jenengan diijazahi baca sholawat 1000 kali, tapi baca baru satu tasbih 100 kali sudah kesirep. Itu karena urusan cinta. Niki kita melanjutkan dawuh Imam Ibn Athaillah pada maqamul jam'i. Sebelumnya begini, manusia itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi manusia niku sing ngunggahno derajate niku Gusti Allah, bukan manusianya itu sendiri. Jadi manusia niku sing ngunggahno derajate niku Gusti Allah, bukan manusia itu sendiri. Lah carane Gusti Allah niku ngunggahne derajate manusia niku ya sesuai dengan aturannya Allah, bukan aturan manusia. Sehingga kula jenengan niku ketika mempelajari membaca kitab dari salafus saleh,
Niku banyak sekali didawuh nih, ketika engkau membaca semacam ini akan mendapatkan ini. Karena ketika jenengan wa sholawat itu 1000 kali akan begini. Ketika engkau baca dapat tasbih sekian kali, subhanallah subhanallah sekian kali akan begini. Ketika engkau baca ya apa nih asmaul husna, saya ambil bismillah ya fattah ya razzaq ya kafi ya ghani ya muni akan begini. Karena mengapa kok dituliskan semacam itu? Ya, itu ditulis atas perjalanan. Atas perjalanan seseorang, atas perjalanan kekasih-kekasih Allah. Apakah ketika kita ikuti semacam itu dan kita akan mendapatkan sama? Tidak. Karena apa? Karena yang mengangkat derajat dari hamba Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan. Saya mendapatkan ijazah dari seorang kiai, saya harus baca ini. Ketika ini saya baca, ini akan mencapai derajat semacam ini. Dan sampai lakoni, posone dilakoni, ijazah dilakoni, wis tutup jenengan pati geni, ternyata tidak terjadi apa-apa. Kalau yang jenengan pakai adalah sentuhan ulumil aqliyah, maka jenengan akan menyalahkan semuanya. Mbah Yai wis ngapur, muka ijazah surah. Karena tinggi. Karena apa? Wis dijazah tak lakoni nyatane ya ora ene apa. Itu ketika kula jenengan menyelesaikannya dengan sentuhan akal. Tapi ketika kula jenengan menyelesaikannya dengan ulumid diniyah, dengan sentuhan-sentuhan ilahiyah, maka yang terjadi adalah sebuah kesadaran tertinggi dalam kehidupan ini. Nah, dan ini prolognya. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Li'annal arifa khinaidin fi maqamil jam'i. Wa man kana kadzalik fa huwa ghaibun an ru'yati nafsi. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Manusia itu seorang hamba, kita adalah hamba Allah. Seorang hamba ini akan dibimbing dan diarahkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan ilmu dan hidayah. Inna huda hudallah. Hidayah itu murni dari Allah. Lah mengapa kita kok ngaji? Karena ada di dalam diri kita masing-masing yang namanya wasilatul ilmi dan wasilatul hidayah. Kita hidup bersama, kula baitoha jenengan semuanya urip bareng. Dan semua orang itu berpotensi menjadi wasilatul ilmi dan wasilatul hidayah. Hidayah tidak dari saya. Ilmu bukan dari saya. Tapi ilmu itu minallah. Dari Allah. Lah mengapa kita kok ngaji? Kalau ilmu itu dari Allah. Kan untuk mengapa ada nabi kalau memang hidayah itu dari Allah? Mengapa ada sahabat, tabi'in dan seterusnya kalau memang hidayah itu dari Allah? Nah, inilah menunjukkan bahwa di dalam kehidupan manusia ini ada yang namanya perantara. Kanjeng Nabi dawuh balighu anni walau ayah. Sampaikan semuanya yang berasal dariku walaupun cuma satu ayat. Mengapa ada dawuh-dawuh itu? Inilah yang menunjukkan bahwa kita ini dirangkai oleh Allah sebagai wasilah. Yang menghantarkan diri kita untuk menghilangkan semua rasa tentang kesombongan, semua rasa tentang takabur dan riya.
Sehingga tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Saya sebagai pemateri, saya sebagai yang ngaji, maka semuanya harus ini karena saya yang lebih. Bukan. Kita itu tidak ada daya apapun. Kita itu tidak ada kekuatan apapun. Ini hanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki. Nah, sehingga ketika orang ini diberi derajat oleh Allah sampai pada maqamul jam'i, maka fahuwa ghaibun an ru'yati nafsihi. Rasa yang ada, saya ulangi, rasa yang ada di dalam hati. Rasa yang kita rasakan di dalam hati kita mempunyai pengakuan terbesar dan kesadaran terbesar dalam diri ini bahwa kita tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita tidak ada, ini bagaimana? Kemaksud daripada kita tidak ada, ini adalah yushhiduka wujudahu la ada muka wala wujudaka. Kita hanya menyaksikan satu yang wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan wujudmu dan bukan adammu. Niki prosesnya bagaimana? Qala Asy-Syaikh Yusuf Al-Ajami qaddasallahu sirrahu, man takallama fi maqamil jam'i falaysa bimutakallimin wa innamal mutakallimu al-haqqu subhanahu ala lisani abdihi. Jangan tinggali kitab jenengan. Syekh Yusuf Al-Ajami niku menjelaskan, ketika seorang manusia, seorang hamba ini diangkat derajatnya oleh Allah fi maqamil jam'i, maka yang dia rasakan di dalam hatinya ketika dia berbicara, falaisa bimutakallimin, ini bukan aku. Lah terus siapa? Wa innamal mutakallimu al-haqqu subhanahu ala lisani abdi. Yang sedang berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adan. Ini saya titik dulu. Ya, kasih penjelasan. Ketika manusia kulon jenengan niku diizinkan oleh Allah untuk mempelajari hal ini, niki perangkat yang kita pakai untuk memahaminya harus benar, kudu benar. Lain niki perangkat yang jenengan pakai ini salah, maka jenengan akan menjadi kufur dan akan lebih mengerikan bahwa jenengan mengaku diri jenengan sebagai itu Tuhan. Niki saya arahkan dulu alat yang dipakai untuk memahami ini ya Bu. Jadi dalam sisi diri kita ini ada dua sisi. Neng gene uripe awake dhewe niki ada dua sisi. Yang pertama sisi dzahiriyah, yang dilengkapi dengan semua perangkat ini, mata dzahir, telinga dzahir, hidung dzahir, lisan dzahir, semuanya. Niki mempunyai kekuatan dengan kekuatan syahadah, dengan kekuatan basar. Syahadah itu menyaksikan dengan mata dzahir atau dengan disebut dengan basar. Dipandu oleh pikiran dan akal yang melogikakan semua yang kita lihat.
Minuman ini rasanya manis. Kalau kita sentuh dengan sentuhan dohiriyah, terjadinya manis karena gula. Warnanya berubah yang jadi putih menjadi semacam ini coklat karena teh. Gimana? Dan ini bisa anget, bisa panas karena api. Gimana? Dan adanya api itu mungkin karena gas atau karena minyak tanah atau karena kayu yang dibakar. Dan ini bisa menjadi umep semacam ini karena dimasukkan dalam wadah yang berbentuk tembaga atau aluminium. Kalau wadahnya plastik ya kobong. Kalau wadahnya daun ya kobong. Kan begitu. Ini dukungan logika, dukungan dohir yang diberikan oleh Allah. Bisa diterima? Ini ben bener, nanti kita memahami tentang arif billah itu biar nggak salah. Ini dukungan dohir, mata dohir, akal melakukan logika dan seterusnya. Niki. Dan ketika manusia hanya berpusat pada satu ini, maka orang ini tidak akan bisa diarahkan untuk menuju ma'rifatillah. Dan ketika menerima penjelasan tentang ma'rifatillah, dia akan menolak dan akan menjadikan penjelasan tentang al-arif billah diterima dengan penerimaan akliyah. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, sisi yang kedua, kula jenengan diberi sisi yang namanya alamul musyahadah. Musyahadah itu pandangan hati yang disebut dengan basirah. Kalau basar itu pandangan mata, kalau basirah itu pandangan mata hati. Dan ketika kula jenengan memakai perangkat yang kedua ini, ketika kita melihat niki, ini manis berasal dari mana? Kalau tadi pandangan dohir manis ini dari gula yang dimasukkan ke dalam air panas dan mencair sehingga merubah rasa. Nah, pandangan dohir, pandangan batin kita, fahuwa ghaibun ar-ru'yati nafsihi. Betul. Falaysa bimutakallimin wa innamal mutakallim al-haq ala lisani abdi. Ini pandangan batin. Sehingga manis ini ketika jenengan unjuk rasanya manis. Di mana letak manis itu dan manis itu apa? Pandangan dohir kita menjawab manis itu gula. Akan tetapi latifah kita, pandangan batin kita, manis itu bukan gula. Terus bagaimana? Gula itu adalah contoh sesuatu yang manis atau contoh manis. Gimana? Manis itu di mana? Manis itu ada di dalam latifah yang ada di dalam hati kita. Lek manis niki, gula niku contoh manis. Manis di mana? Ada di dalam latifah kita. Sehingga ketika lidah ini menyentuh sesuatu yang manis, sesuatu yang menjawab adalah latifah kita. Jenengan buka buah kelengkeng, terus dia taruh di dalam lidah kita. Musyahadah kita menjawab, ini
manis. Oh berarti tadi bukan gula, bukan. Jenengan pisang diambil menyentuh, ini manis. Sehingga pengetahuan musyahadah dan syahadah ini sangat jauh berbeda. Syahadah kita hanya mampu mencerna sesuatu yang dohir, tapi musyahadah kita atau basirah kita akan mampu menelan alam semesta ini. Betul. Bon. Maten-maten. Sisi yang kedua, sisi pertama adalah sisi syahadah atau basar, sisi yang kedua adalah sisi basirah atau musyahadah. Ini yang akan kita gunakan untuk memahami tentang ma'rifatillah. Sehingga ketika kita berkata, falaisya bimutakallimin wa innamal mutakallimu al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Ketika kita gunakan musyahadah kita, ini mengartikan bahwa diri kita ini tidak ada kemampuan untuk berbicara, diri kita ini tidak punya kemampuan untuk menyampaikan ilmu, kecuali ini adalah murni hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima? Tapi kalau ini kata-kata ini kita terima dengan basar kita, dengan syahadah kita, kalau ngomong yang berbicara ini bukan Abdul Khalik, tapi yang berbicara ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Dibunuh saya. Gimana? Karena ini adalah ilmu untuk arbabul musyahadah, disampaikan dan diterima oleh ahlus syahadah. Maka nggak nyambung dan mesti dihukumi dengan hukum syariat. Mulane ketika kula jenengan mempelajari kitab Al-Hikam, ya, ini yang dipakai 95% ini adalah hati atau musyahadah kita, basirah kita. Maka gelis nyambungnya Bu, cepet. Tapi jenengan ini memakai ini mau medok sirahe mboten. Aku kok mau medok sirah kula ngaji. Ya karena alatnya salah. Ya mboten. Nggih. Mboten jenengan nyuwun dahar kalih rawon. Nggih. Nggawane serok, Bu. Ya sapira pun duduhe sing disokne ra kira mandeg nggih mboten. Nggih. Tapi ketika jenengan nggawane piring sekecil apapun piring, jenengan ya langsung dapat. Mulane bahasanya, "Oh iki ilmune wong tuwek," bukan begitu. Dudu ilmune wong tuwek karo ilmune wong enom. Ilmune wong sing bener ngelek gunane alatnya. Karena sisi batin dan sisi dohir itu mulai sejak lahir itu dibarengno karo Gusti Allah. Ketika tidak dibarengno, niku dadine wong enggak genah. Sisi dohirnya waras, sisi batinnya enggak waras. Akhirnya enggak jelas melaku, enggak katoan. Gimana? Enggak soalan ngetan ngulon ngalor ngidul bengok-bengok dan seterusnya. Ini mengapa sisi dohir dan sisi batinnya belum disetarakan oleh Allah. Lah kita akan diproses ini. Ya, nah, niki sebelum tak lanjutkan bisa diterima. Sakit nggih? Siap dengan menggunakan basirah kita ya. Siap mengeluarkan al-arbabul musyahadah ya. Nggih. Lah niku makin saya bener, Pak. Nggih, karena saya menyampaikan tentang ini niku dulu ada seorang kiai itu mengikuti pengajian ini, saya sampaikan, dia satu mobil dengan saya. Gus apa? Aku mau melu ngaji ini jenengan jadi. Lo kamu ya
Sudah jangan usah tanya, nggak usah apa, ikuti saja sampai selesai bab ini. Nanti jenengan akan menemukan jawabannya sendiri. Setelah selesai, oh begitu ternyata. Oke, jenengan mungkin dengar tentang Syekh Siti Jenar, tentang Abu Mansur Al-Hallaj yang dihukum oleh para wali, itu dipotong lehernya, dibunuh. Mengapa? Karena dia memaksakan memahami ini dengan pemahaman dohir. Nggih, ngaten nggih. Kula jenengan tidak boleh memaksakan ini dengan pemahaman dohir. Jenengan logika kan stres jenengan. Karena akal kita tidak mampu ini, tapi ke hati kita ini mampu. Pun dilanjutkan. Pun tiba. Wasuila, ngaten. Kanjeng Nabi dawuh. Ya, Kanjeng Nabi dawuh. Wa huwa qauluhu, yang menjadi dasar ini adalah dawuh Kanjeng Nabi dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi itu dawuh Gusti Allah yang dikemas dengan bahasanya manusia. Lek wahyu Al-Qur'an niku asli dawuh Gusti Allah sesuai dengan semacam itu. Ada bedanya itu. Hadis qudsi niku tenggene hadis Gusti Kanjeng Nabi le dawuh ngeten. Gusti Allah dawuh nang aku. Dawuh fabi yasma'u wa bi yabsur wa bi yantiku. Hamba-hamba yang aku pilih, hamba-hamba yang aku pilih, maka apa yang didengarkannya, pendengarannya adalah pendengaranku, pandangannya adalah pandanganku, dan ucapannya adalah ucapanku. Sehingga ketika tangannya bergerak, yang bergerak adalah tanganku dari Gusti Allah. Dan ketika kakinya bergerak, maka yang bergerak adalah kakiku. Ketika matanya memandang, maka yang memandang adalah mataku. Dan ketika lisannya berucap, maka yang mengucap adalah lisanku. Niki seterusnya, niki dawuh Gusti Allah. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang maqamul derajat, maqamul jam'i. Betul. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dituntut oleh Khalid bin Walid pada saat ketika dia masih kafir, ketika dituntut oleh Raja Habib bin Malik niku untuk membelah rembulan, Muhammad, aku akan percaya kepadamu dan akan mengikuti agamamu, tapi engkau harus kudu nuruti apa sing dadi syaratku. Silahkan Raja Habib, apa itu? Sekarang purnama, ambil rembulan, masukkan ke dalam lengan bajumu sebelah kanan, keluarkan di lengan bajumu sebelah kiri. Setelah itu belah rembulan itu menjadi dua. Menurut mereka sudah jelas tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Sudah tidak mungkin. Dan Muhammad mesti kalah. Menurut mereka. Akhirnya malaikat itu datang. Ya Rasulullah, itu hal kecil. Remeh le urusan belah rembulan. Mengapa? Karena ketika tangannya bergerak, yang bergerak adalah tangan Allah. Mudah saja. Karena apa? Langsung digerakkan oleh Allah, terjadilah awan yang menutup rembulan. Redup. Akhirnya rembulan itu dimasukkan
melalui lengan baju sebelah kanan, dikeluarkan sebelah kiri, terus rembulan itu dibelah menjadi dua. Dengan apa? Tangannya Rasulullah. Astone Kanjeng Nabi. Loh kok mampu niki tangan membelah rembulan? Karena ketika ini bergerak, yang bergerak adalah tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, nanti tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Niki derajatnya Rasulullah. Nabiullah Khidir alaihissalam, Kanjeng Nabi Khidir niku nanti didol, dijadikan budak. Napa Kanjeng Nabi Khidir niku berjalan entek wong ngemis. Pakde kula nyuwun rezekine jenengan paringaken teng kula, damel kula maem. Nabi Khidir sudah tidak punya apa-apa. Pakde, Mbah, aku wis gak duwe apa-apa. Aku hanya mempunyai diriku. Saiki jual aku. Aku dolen, Pak. Dadekno budak terus dolen ning juragan, engko lek entuk payu pira ya dhuwitku pek. Bayangkan. Niku wis gak duwe apa-apa sik enek wong njaluk. Enek wong ngemis, akhirnya oh ngono Mas, ya. Nabi Khidir gagah. Digawa ngene juragan. Nggih, perbudakan. Juragan, saya punya budak. Ini mau saya jual. Kamu beli berapa? Dilihat, Pak. Matanya diginikan, oh waras. Hidungnya diginikan. Cangap, paham dicangap ya? Dibuka mulutnya, dihitung giginya. Oh masih lengkap. Itu mempengaruhi harga. Tangannya digini, oh rusak. Sama jenengan itu lah. Beli nyun sewu, beli hayawan kan ngoten nggih. Didelok, wah gotot rusak. Hanya dibeli dengan harga tinggi. Nah semuanya uang niku akhirnya digawa pengemis niku terus digawa balik. Lah Nabi Khidir dadi budak dicampurno ning asrama budak. Ngoten. Akhirnya teng riku juragane niku akan bongkar gunung, Pak. Gunung ini akan harus diratakan, nanti batunya akan sebagian diambil untuk pertambangan dan seterusnya. Ya, setelah itu dibuat pemukiman. Cara sakniki damel ekstrator, damel bigo. Akhirnya budak itu semuanya dikumpulkan, yang dikerjakan ini dan seterusnya. Dimulai besok pagi. Lah dalu Kanjeng Nabi Khidir niku metu keluar, niki gunung niku dikeruk karo tangane. Derek-erek ngeten kaya jenengan nganu tepung niku Bu. Akhirnya roto punan. Napa Nabi Khidir mesakne melas ning ngene kanca-kanca budaknya. Ngepruki watu kaya ngono panase kaya apa soro. Lah juragan itu bangun pagi mau perintah pada budak-budaknya, gunung sudah enggak ada. Bilang, "Loh, kita pindah di mana ini?" Maksudnya kemarin gunung seutuh kok saiki wis gak enek gunungnya nang ndi. Nah, niki dengan apa? Nabi Khidir niku menghancurkan ini, yang bergerak bukan tangannya Nabi Khidir, yang bergerak adalah tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki lan jenengan pahami dengan pemahaman ilmu syahadahnya jenengan, mata dohirnya jenengan. Oh, iku tanganku ki tangane Gusti Allah. Rusak apa enggak? Rusak. Gimana? Tapi ketika kula jenengan niki memahami dengan basirah kita, ini adalah pengakuan tertinggi dari diri kita bahwa di dalam diri kita la haula wala quwata. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Kita sedang mewujudkan dawuh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dalam kehidupan kita.
Ini jangan disampaikan dengan ucapan dohir, tapi disampaikan dengan bahasa hati. Maka yang ada apa? Yang muncul dari seorang yang arif billah, yang ma'rifat kepada Allah adalah sebuah tata krama tentang keindahan berakhlakul karimah. Mengenai ahli ma'rifat itu akhlaknya bagus. Karena apa? Dia tidak pernah merasa punya daya kekuatan apapun. Yang ada hanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam derajat yang namanya maqamul jam'i. Maqamul jam'i itu bagaimana? Sebelum saya jelaskan maqamul jam'i, jangan capek nama betul mendengarkan. Karena kita rada sepaneng dari awal. Kesel. Derek. Ini jam 5:30 lebih loh sudah. Kesel, saya lanjutkan minggu depan. Saya kilas sedikit aja maqamul jam'inya biar nanti minggu depan kita enak. Maqamul jam' itu begini, Pak. Ya. Ini saya gambarkan ini. Ini ada di paling tinggi. Ya. Kita berada di sini. Ya, kita berada di sini. Berada di bawah sini. Ini kita akan naik. Naiknya ini namanya tajalli. Yang dilewati adalah fana. Mulai dari fana'ul asma, naik ke fana'ul af'al, naik ke fana'ul sifat, naik ke fana'ul zat. Dan di atas ini derajat ini namanya maqamul jam'i. Setelah maqamul jam'i ini nanti kita akan turun lagi, tapi tidak ke sini, tapi turunnya ke sisi sini. Turun lagi. Turunnya juga kepada fana lagi. Fana'ul zat, fana'ul sifat, fana'ul af'al, fana'ul asma. Kita akan ada di sini. Dan ketika ada di sini, ini kita namanya pada makom namanya al-baqa. Dan ketika sudah di sini, barulah orang ini akan diizinkan untuk menjadi seorang mursyid dan seterusnya. Niki prosesnya. Lah kula jenengan ini sedang mendaki dari fana satu ke fana yang lain. Tapi tetap kata kuncinya satu. Mempelajari ini yang kita gunakan dengan basiroh kita. Kalau jenengan masih menggunakan basor atau akalnya jenengan untuk menerima penjelasan ini, mesti jenengan akan menolak. Ya, melani tetap itu kuncinya. Memahaminya bukan dengan standar logika akal, tapi dengan keluasan hati kita. Bisa diterima? Ya. Kira-kira ya, ini hanya saya mengira-kira. Kira-kira bisa memahami ya. Oh ternyata pahamannya begitu kan? Ternyata arif billah itu begitu. Ternyata yang ada itu adalah sebuah rasa dari kesadaran tertinggi kita, menyadari bahwa diri kita itu benar-benar hamba, benar-benar hamba Allah. Dan jauh dari sifat rububiyah. Jadi insan ini adalah gabungan dari 4 sifat. 1 sifat bahimiyah, 2 sifat sabuiyah, 3 sifat rububiyah, dan 4 adalah sifat syaitaniyah. Ini semuanya ada dalam diri kita. Dan nanti akan saya jelaskan jadi satu demi satunya. Moga-moga penjelasan tentang al-arif billah ini kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sejati ini ma'rifat
niku yang sebenarnya. Saya berusaha menghindari bahasa-bahasa yang mengerikan. Ini kalau bahasanya saya sampaikan, oh ini namanya lebur fana. Terus niku malah jenengan malah mengarah ke ya hal yang enggak itu nanti. Ingatan Lalu kita memakai sesuatu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang sekaligus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih, kula nyuwun ngapunten